Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 6 yang hebat, semangat dan luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 6 bab 3. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai membaca grafik. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-temanmu. Ayo, kita belajar. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar yang mempunyai balok-balok tinggi, lingkaran terpotong, ataupun garis yang naik turun atau diagram? Itu adalah grafik. Grafik adalah cara yang sangat bagus untuk menunjukkan data atau informasi dalam bentuk gambar. Dengan kita membaca grafik, kita dapat memahami banyak hal dengan cepat dan mudah, termasuk data-data tentang Taman Nasional dan situs warisan dunia. Pengertian dari grafik adalah penyajian data dalam bentuk gambar seperti diagram batang, diagram garis, ataupun diagram lingkaran. Tentu saja, tujuannya agar informasi yang banyak dan kompleks bisa terlihat lebih sederhana, mudah dipahami, dan lebih menarik. Mengapa membaca grafik itu sangat penting? Karena agar seseorang itu lebih mudah memahami, kemudian dapat juga dibuat untuk perbandingan, agar cepat tahu mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit, ataupun seberapa besar perbedaannya. Selain itu, dapat juga digunakan untuk mengambil keputusan. Informasi dari grafik dapat membantu kita untuk memutuskan sesuatu. Berikut merupakan bagaimana tips atau cara untuk membaca grafik. Yang pertama, untuk membaca grafik 10 provinsi dengan kebakaran hutan dan lahan terluas pada periode tahun 2019, kita dapat merangkumnya terlebih dahulu. Merangkumnya dapat menggunakan kata total. Contoh, pada tahun 2019, total luas kebakaran hutan dan lahan di 10 provinsi sebesar 857.755 hektar. Yang kedua, kita juga dapat menggunakan kata sifat superlatif atau paling. Kata sifat paling kita bisa gunakan untuk data yang paling tinggi dan paling rendah. Contohnya, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kebakaran hutan dan lahan terluas pada tahun 2019. Sedangkan kebakaran hutan dan lahan paling sedikit terjadi di Provinsi NTB atau seluas 22.046 hektar. Yang ketiga, kita dapat membandingkan dengan menggunakan kata-kata lebih banyak atau lebih sedikit. Contohnya, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat lebih sedikit atau lebih kecil daripada yang dialami di provinsi tetangganya, yakni Kalimantan Tengah. Dan yang keempat, kita dapat membaca tren atau kecenderungan. Kalau ada data dari waktu ke waktu, kalian bisa menyatakan kecenderungan suatu peristiwa ini dapat meningkat atau sebaliknya menurun. Nah, sebagai bahan latihan, adik-adik bisa membuat setidaknya 5 kalimat dari pembacaan grafik berikut ini. Kalian bisa merangkum, membandingkan, menggunakan kata sifat superlatif atau paling, dan menyatakan tren atau kecenderungan. Misalnya, pada tahun 2018, jumlah kunjungan wisatawan di Labuan Bajo meningkat atau yang paling tinggi. Seperti itu dia adik-adik. Adik-adik bisa membuat 5 kalimat. Dan jika ada pertanyaan, langsung saja cantumkan di kolom komentar. Terima kasih adik-adik yang telah menonton video kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.